Clara, seorang direktur perusahaan yang dikenal dengan tangan besinya. Di balik kesuksesan dan penampilannya yang dingin, tersimpan luka mendalam akibat pengkhianatan masa lalu. Baginya, cinta hanyalah ilusi yang menyakitkan. Tembok es yang ia bangun di sekeliling hatinya tampak tak tertembus, membuat semua orang menjaga jarak. Ia memimpin perusahaannya dengan presisi dan logika, tanpa ruang untuk emosi. Setiap hari adalah rutinitas yang sama, rapat, keputusan, dan kesendirian di apartemen mewahnya yang menghadap gemerlap lampu kota. Ia puas dengan hidupnya, atau setidaknya ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia puas. Sampai suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Leo. Leo adalah kebalikan dari semua yang Clara kenal. Seorang pria sederhana dengan senyum hangat dan hati yang tulus. Ia bekerja di salah satu divisi di perusahaan Clara, meskipun mereka jarang berinteraksi secara langsung. Sejak pertama kali melihat Clara, Leo merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat kerapuhan di balik tatapan tajam itu, kesepian di balik sikap angkuhnya. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Leo mencoba mendekati Clara. Sebuah sapaan di lobi, senyuman di koridor, atau sekadar ucapan selamat pagi. Namun, semua usahanya disambut dengan keheningan dan tatapan dingin. Clara mengabaikannya, menganggapnya hanya satu lagi pria yang mencoba peruntungan. Baginya, ketulusan adalah barang langka yang tidak ia percayai lagi. Tapi Leo bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Penolakan Clara tidak memadamkan semangatnya, justru membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Ia tahu menembus dinding es itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau kata-kata manis murahan. Ia memilih jalan yang berbeda, jalan ketulusan yang diekspresikan melalui tindakan nyata. Setiap pagi, sebelum Clara tiba, sudah ada secangkir kopi hangat di mejanya, persis seperti yang ia suka. Tanpa nama, tanpa pesan, hanya secangkir kopi. Awalnya, Clara mengabaikannya, bahkan sempat menyuruh asistennya untuk membuangnya. Tapi keesokan harinya, kopi itu muncul lagi. Leo juga memperhatikan hal-hal kecil. Saat rapat maraton yang melelahkan, ia diam-diam memastikan ada makanan ringan sehat di ruang rapat. Ketika Clara terlihat pucat karena lembur, keesokan harinya ada sebotol vitamin di mejanya dengan catatan kecil, jaga kesehatanmu. Tindakan-tindakan kecil ini yang dilakukan secara konsisten dan tanpa pamrih, mulai membuat Clara bertanya-tanya, siapa orang ini? Mengapa ia melakukan semua ini tanpa mengharapkan imbalan? Ia mulai mencari tahu, dan semua petunjuk mengarah pada Leo, pria dengan senyum tulus yang selalu ia abaikan. Perlahan tapi pasti, retakan-retakan kecil mulai muncul di dinding es hatinya. Ia mulai membalas sapaan Leo, meskipun hanya dengan anggukan singkat. Senyum kecil terkadang tersungging di bibirnya saat melihat secangkir kopi di pagi hari. Pertahanan Clara mulai runtuh. Ia melihat kesungguhan yang berbeda pada diri Leo. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada agenda tersembunyi, hanya ada kepedulian murni. Suatu sore, saat hujan deras, mobil Clara mogok di tengah jalan. Dalam kepanikannya, ia mencoba menelepon bengkel langganannya. Namun tidak ada yang bisa datang cepat. Tiba-tiba, sebuah mobil menepi di belakangnya. Leo keluar dengan payung, menghampiri mobil Clara. Tanpa banyak bicara, ia langsung memeriksa mesin mobil. Dengan keahliannya, ia berhasil memperbaiki masalah sementara sehingga mobil bisa berjalan kembali. Ikuti saya, ada bengkel yang bagus di dekat sini, katanya sambil tersenyum. Clara tertegun. Di saat ia merasa tak berdaya, Leo datang seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Clara setuju untuk makan malam bersamanya sebagai ucapan terima kasih. Makan malam itu mengubah segalanya. Clara mulai membuka diri.
menceritakan sedikit tentang masa lalunya, tentang luka yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Leo mendengarkan dengan sabar tanpa menghakimi. Ia tidak mencoba memberikan solusi. Ia hanya ada di sana, memberikan dukungan dan pengertian. Kamu tidak perlu melewati semuanya sendirian, Clara, kata Leo lembut. Kata-kata itu diucapkan dengan ketulusan yang begitu dalam, menyentuh bagian terdalam dari hati Clara. Pertemuannya dengan Leo seperti embun pagi yang menyejukkan padang gurun di hatinya. Kehangatan Leo perlahan mencairkan kebekuan yang selama ini ia peluk erat. Klimaks dari semua pembuktian ketulusan Leo terjadi saat perusahaan Clara menghadapi krisis besar. Salah satu proyek vital mereka disabotase dari dalam, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan mengancam reputasi perusahaan. Semua bukti awal mengarah pada keterlibatan divisi tempat Leo bekerja. Suasana di kantor menjadi tegang. Clara, dengan naluri lamanya, langsung memasang mode defensif. Rasa curiga dan pengkhianatan kembali menghantuinya. Tekanan dari dewan direksi begitu besar, memintanya untuk segera menemukan kambing hitam dan memecat seluruh tim yang dicurigai, termasuk Leo. Dunia Clara seakan runtuh kembali. Pria yang mulai ia percayai kini berada di pusat badai. Dalam situasi genting itu, Clara dihadapkan pada pilihan sulit: mengikuti logikanya yang dingin dan mengorbankan Leo demi menyelamatkan perusahaan, atau mengikuti hatinya yang mulai mempercayai ketulusan Leo. Di tengah kebingungannya, Leo mendatanginya, bukan untuk membela diri, tapi untuk memberikan sebuah data analisis yang ia kerjakan semalaman. Clara, aku tahu situasinya sulit. Aku tidak akan memintamu untuk mempercayaiku begitu saja. Tapi, lihatlah ini, ada anomali dalam sistem yang tidak cocok dengan pola kerja tim kami. Seseorang dari luar divisi kita yang melakukannya. Tatapan mata Leo begitu jujur, penuh keyakinan, tanpa sedikit pun rasa takut. Ia tidak peduli dengan jabatannya, ia hanya ingin kebenaran terungkap dan melindungi Clara serta perusahaan. Melihat kesungguhan di mata Leo, Clara membuat keputusan berani. Ia mempertaruhkan posisinya dan memberikan Leo waktu 24 jam untuk membuktikan teorinya. Bersama-sama, mereka bekerja tanpa henti, menelusuri setiap jejak digital, setiap kemungkinan. Mereka menjadi tim yang solid, saling mendukung di tengah krisis. Akhirnya, tepat sebelum tenggat waktu berakhir, mereka menemukan pelakunya. Ternyata dalangnya adalah salah satu direksi yang iri dengan kesuksesan Clara dan ingin menjatuhkannya. Pengkhianat itu adalah orang yang selama ini Clara anggap sebagai kolega terpercaya. Momen itu menjadi pukulan telak sekaligus pencerahan bagi Clara. Orang yang ia curigai, Leo, justru menjadi penyelamatnya, sementara orang yang ia percayai ternyata adalah musuh dalam selimut. Di ruang kerjanya yang sunyi setelah semua badai berlalu, Clara menatap Leo dengan pandangan yang benar-benar baru. Semua tembok pertahanannya telah hancur lebur. Di hadapannya berdiri seorang pria yang tidak hanya tulus, tapi juga setia dan berani. "Terima kasih, Leo," bisiknya dengan suara bergetar. "Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaanku, kamu menyelamatkanku." Leo tersenyum hangat, meraih tangan Clara. "Aku sudah bilang, kamu tidak perlu melewatinya sendirian." Saat itu, Clara tidak ragu lagi. Ia membuka hatinya sepenuhnya, membiarkan cinta Leo masuk dan menyembuhkan semua lukanya. Ia menarik Leo ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang telah lama ia rindukan. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang dengan indah. Clara belajar untuk percaya lagi, untuk mencintai lagi. Ia tidak lagi menjadi direktur yang dingin dan kaku. Senyumnya lebih sering terlihat, tawanya lebih sering terdengar. Leo membawa warna dan kehangatan ke dalam dunianya yang monokrom.
Mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi. Kekuatan dan ketegasan Clara berpadu sempurna dengan kelembutan dan ketulusan Leo. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang menemukan seseorang yang bisa melihat kerapuhanmu dan tetap memilih untuk tinggal. Kisah cinta mereka mencapai puncaknya dalam sebuah upacara pernikahan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Dikelilingi oleh orang-orang terdekat, Clara yang anggun dalam balutan gaun putih menatap Leo dengan mata berbinar penuh cinta. Aku pernah berpikir, hatiku terlalu beku untuk merasakan kehangatan lagi. Lalu kau datang, dengan sabar mencairkan setiap lapisannya. Terima kasih telah mengajariku cara mencintai lagi, ucap Clara dalam sumpahnya. Leo menggenggam tangannya erat, dan aku berjanji akan selalu menjaga api itu tetap menyala selamanya. Mereka berciuman, disambut tepuk tangan meriah. Dari seorang wanita yang terluka hingga menjadi seorang istri yang bahagia, perjalanan Clara adalah bukti bahwa selalu ada kesempatan kedua untuk cinta, selama kita berani membuka hati untuk orang yang tepat. Kisah mereka menjadi inspirasi bahwa ketulusan adalah kunci terkuat untuk membuka hati yang paling terkunci sekalipun. Terima kasih sudah menonton kisah cinta Clara dan Leo. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.